Oke, masih dengan pelajaran desain grafis percetakan. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab 3 ya, atau KD 3.3, yaitu materinya tentang menerapkan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Ya, kemarin kalian sudah selesai ulangan untuk bab 2 tentang tipografi. Ya, maka kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang gambar, sketsa, dan ilustrasi. Ya, apa saja sih yang ada di materi ini? Akan saya sampaikan secara sekilas dahulu ya. Mungkin nanti minggu depan akan saya jelaskan lagi secara detailnya ya. Nah, di pelajaran kali ini temanya itu menerapkan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi ya. Nah, gambar sketsa, apa sih itu gambar sketsa ya? Nah, sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar ya, yang dibuat secara global untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh si pembuatnya ya. Jadi gambar sketsa itu disebut juga sebagai gambaran kasar atau gambaran sederhana ya, dari bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh si pembuat atau si penggambar ya. Nah, adapun jenis-jenis sketsa ya. Jenis sketsa itu ada dua, yaitu sketsa sebagai seni murni dan sketsa for study ya. Itu nanti kita jelaskan. Nah, ada juga fungsi sketsa ya, perancangan visual semua bidang dalam seni rupa, baik seni murni, fine art, maupun seni terapan ya, atau applied art. Dan ada juga unsur-unsur sketsa ya, nanti ada meliputi beberapa unsur ya, akan kita jelaskan. Oke, kita mulai dulu dari jenis sketsa ya. Jenis sketsa yang pertama itulah sketsa seni murni ya. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya, merupakan sketsa, contoh sketsa seni murni ya, lukisan karya Affandi ya, yang berjudul Colosseum Roma tahun 1972 ya, terjual dengan harga sekitar 414.382 dolar US ya, atau setara dengan 4 miliar rupiah pada April 2017 ya. Jadi lukisan ini merupakan contoh dari sketsa seni murni. Nah, berikutnya adalah sketsa seni terapan ya, sketsa rancang bangun gedung bertingkat seperti ini ya. Ini merupakan contoh dari sketsa seni terapan ya. Oke, berikutnya itu adalah fungsi sketsa ya. Kita bahas dulu dari seni murni ya. Nah, sebuah bidang dalam seni rupa itu baik dari seni murni atau fine art, seni lukis, patung, dan seni grafis ya. Sketsa di sini merupakan rancangan pendahuluan yang kasar dari sebuah karya lukis, kriya, arsitek, busana, dan sebagainya. Nah, untuk seni terapan, itu sketsa sebagai media perancangan awal sebelum diwujudkan dalam bentuk gambar kerja secara lengkap ya, sebagai sarana eksplorasi dan sekaligus sebagai komunikasi awal untuk perancang atau yang menggambar atau orang lain ya. Unsur-unsur sketsa ya, yang pertama adalah sudah pasti garis ya, kemudian yang kedua adalah bidang, dan yang ketiga itu adalah bentuk, yang keempat adalah warna, yang kelima yaitu adalah efek pencahayaan ya. Jadi ini adalah unsur-unsur sketsa ya. Sketsa itu terdiri dari garis, bidang, bentuk, warna, dan efek pencahayaan ya. Maka dia terbentuklah menjadi sebuah
sketsa. Nah, ini adalah contoh karya sketsa seni murni, ya. Ya, dia menggunakan gambar sketsa, ya, menggunakan garis, menggunakan warna, ya. Ini namanya sketsa seni murni. Nah, sedangkan ini adalah contoh dari sketsa seni terapan, ya. Sketsa atau rancangan denah, ya, bangunan, gedung atau rumah. Nah, kita lanjut yang berikutnya itu materi ilustrasi, ya. Nah, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa? Ya, suatu karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai tujuan guna memperjelas suatu pengertian, ya. Jadi tidak cukup hanya pengertian, tapi dia juga memperjelas makna dari pengertian tersebut, ya, dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi, ya. Nah, fungsi ilustrasi itu ada apa saja, ya. Yang pertama yaitu adalah menarik perhatian orang, ya. Yang kedua adalah sarana pengungkapan, ya, sebagai bentuk emosional, ya. Kemudian memberikan gambaran. Yang keempat itu adalah nilai keindahan perwajahan, dan yang terakhir adalah mempermudah pemahaman, ya, dari memperjelas pengertian tadi. Nah, tujuan ilustrasi, ya, tujuan ilustrasi yang pertama itulah memperjelas informasi, ya, sudah pasti. Kemudian memberi berbagai variasi dalam bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, memotivasi, ya, seperti bahan ajar yang saya sampaikan ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memudahkan para pembaca dalam mengingat konsep gagasan. Oke. Nah, unsur gambar ilustrasi, ya, kalau tadi itu unsur gambar sketsa, ya, yang terdiri dari garis, ya, bidang, bentuk, warna dan pencahayaan, ya. Nah, kali ini unsur gambar ilustrasi itu terdiri dari gambar manusia, ya, ada gambar binatang atau gambar tumbuhan atau benda-benda lainnya. Nah, contoh gambar ilustrasi seperti ini, ya, pada media pemberitaan. Kalau kalian pernah membaca koran, ya, biasanya ada mereka membuat gambar ilustrasi, ya, atau seperti gambar di samping ini, ya, dalam bentuk ilustrasi bahwa hoax, ya. Hoax itu tidak benar, jangan sembarang men-share atau membagikan beritanya, ya. Nah, kemudian ini contoh gambar ilustrasi berikutnya, ya, seperti pada buku bacaan, ya, atau pada buku cetak, ya, pada buku pelajaran juga ada gambar-gambar ilustrasi biasanya. Nah, kemudian ada juga yang namanya pada buku cerita bergambar, ya. Ini biasanya pada buku anak-anak, ya. Pada buku anak-anak itu banyak sekali gambar ilustrasinya. Oke. Nah, saya rasa itu dulu, ya, untuk penyampaian materi hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan untuk materi lebih detail atau lengkapnya. Oke, terima kasih.